Halo teman-teman, kalian pasti sudah tidak asing kan dengan yang namanya hibah? Misalkan saja ada seorang pria bernama Alex ingin memberikan rumah kepada pacarnya bernama Emily. Karena Alex sangat mencintai Emily, maka Alex tidak mengharapkan imbalan apapun dari Emily. Oleh karena itu, antara Alex dengan Emily akan membuat perjanjian hibah untuk melaksanakan peralihan hak atas tanahnya. Dan kemudian, akta hibah tersebut akan digunakan untuk melakukan pendaftaran permohonan peralihan hak kepada kantor pertanahan. Tapi teman-teman tahu tidak, di Indonesia juga dikenal yang namanya hibah wasiat. Dari kata-katanya seperti mirip ya dengan hibah. Padahal antara hibah dengan hibah wasiat adalah dua lembaga hukum yang berbeda. Hibah wasiat ini merupakan bagian dari muatan isi wasiat. Wasiat sendiri merupakan suatu akta yang isinya merupakan pernyataan kehendak dari seseorang mengenai apa yang dirinya kehendaki sesudah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali. Berikut akan aku berikan tabel perbedaan antara hibah dengan hibah wasiat. Adapun yang menjadi persoalan pada penelitian tesis ini adalah di dalam ketentuan Permen ATR BPN nomor 3 tahun 1997, pasal 112 mensyaratkan bahwa apabila adanya pewarisan yang disertai dengan adanya hibah wasiat, maka permohonan pendaftaran peralihan haknya adalah menggunakan akta hibah. Tentunya hal ini adalah tidak tepat, karena hibah dengan hibah wasiat adalah dua lembaga hukum yang berbeda. Selain persoalan tersebut, terdapat juga persoalan lain yang merupakan satu kesatuan dengan proses pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena hibah wasiat, yaitu terutangnya BPATB atas peralihan hak karena hibah wasiat. Dalam pasal 49 huruf B Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa terutangnya BPATB adalah pada saat tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta hibah wasiat. Hal ini tentunya tidaklah tepat, karena pada saat pembuatan akta hibah wasiat belumlah menyebabkan terjadinya peralihan hak atas tanah dan bangunan kepada penerima hibah wasiat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pada penelitian ini memiliki dua rumusan masalah sebagai berikut. Adapun untuk menjawab kedua rumusan masalah tersebut, pada penelitian tesis ini digunakan metode penelitian doktrinal, yaitu dengan menganalisis menggunakan aturan, teori, dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan pewarisan, hibah, dan hibah wasiat yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Setelah dilakukannya wawancara di dua kantor pertanahan yang berbeda, hasil penelitian menunjukkan bahwasannya untuk melaksanakan peralihan hak atas tanah dari adanya pewarisan yang disertai dengan adanya hibah wasiat, digunakanlah akta hibah. Hal ini tentunya tidak tepat, karena antara hibah dengan hibah wasiat adalah dua lembaga hukum yang berbeda. Tentunya dengan digunakannya akta hibah, timbullah suatu disharmonisasi hukum. Oleh karena itu, berdasarkan teori harmonisasi hukum menurut L.M. Gandhi, diperlukan adanya upaya untuk menuju keselarasan dan keserasian antar norma. Oleh karena itu, pada penelitian ini mengusulkan agar pelaksanaan peralihan hak atas tanah apabila adanya pewarisan yang disertai dengan adanya hibah wasiat menggunakan akta penyerahan hak tersendiri. Berikut akan saya lampirkan contoh akta penyerahan hibah wasiat dari Bapak Hartono Surjo Pratikno di dalam bukunya Hukum Waris Testamenter. Adapun untuk saat ini, akta penyerahan hibah wasiat tersebut dapat dibuat oleh seorang notaris, dan diharapkan agar Kementerian ATR dan BPN melakukan penyesuaian norma hukum agar tidak digunakannya akta hibah untuk melaksanakan peralihan hak atas tanah apabila adanya hibah wasiat. Sementara itu, mengenai terutangnya BPATB dalam hibah wasiat yang dikatakan bahwa sudah terutang pada saat tanggal dibuat dan ditandatangani akta hibah wasiat, hal tersebut tentunya tidak tepat. Dan hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, karena pada saat pembuatan akta hibah wasiat belumlah menyebabkan terjadinya peralihan hak atas tanah kepada penerima hibah wasiat. Dalam hal ini, seharusnya penerima hibah wasiat diberikan perlindungan hukum. Pemerintah seharusnya tidak membuat terutangnya BPATB dalam hibah wasiat adalah pada saat dibuat dan ditandatangani akta hibah wasiat. Melainkan, seharusnya terutangnya BPATB untuk hibah wasiat adalah setidak-tidaknya ketika pemberi hibah wasiat telah meninggal dunia, yang kepastian pembayarannya dilakukan oleh penerima hibah wasiat ketika dirinya ingin melakukan pendaftaran di kantor pertanahan setempat. Demikian teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton.